Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutra Kamila, kedua yang 206 SD angkatan 2020 Teras satu. Dalam kasus kali ini mengenai proses melakukan percobaan yang pertama yaitu penglihatan, yang kedua pendengaran, yang ketiga penghidup, dan keempat pengecap. Yang pertama yaitu penglihatan. Penglihatan di sini terbagi 3 pemeriksaan. Yang pertama yaitu menentukan jarak titik dekat, yang kedua pemeriksaan pemeriksaan pupil, yang ketiga melihat refleksi cahaya langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu mengenai jarak titik dekat. Di sini saya meminta si pasien untuk memfokuskan satu kata dari buku ini dengan jarak segini sampai si pasien dapat melihat jarak titik terdekat dalam buku tersebut. Stop. Baiklah, selanjutnya saya akan mengukurnya. Ya, berarti di sini si pasien dapat melihat kata tersebut di jarak titik terdekatnya yaitu 15 cm. Kemudian yaitu pemeriksaan pupil. Dalam percobaan pemeriksaan pupil saya akan menggunakan senter, di mana pasien akan menghadap senter dan membelakangi senter. Yang pertama yaitu menghadap senter. Ketika pasien menghadap senter atau mata menangkap cahaya, pupil mengecil. Jadi berapa ukuran pupil ketika menangkap cahaya? Yaitu 0,8 cm. Yang kedua, membelakangi senter atau membelakangi cahaya. Normalnya ketika membelakangi cahaya, pupil akan membesar. Kira-kira berapa ukurannya? 1 cm. Jadi si pasien ketika menangkap cahaya atau menghadap senter, pupil mengecil sebesar 0,8 cm dan membelakangi senter sebesar 1 cm. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu melihat refleksi cahaya langsung dan tidak langsung. Pertama yaitu refleksi cahaya langsung. Pertama kita akan menyenter mata sebelah kanan, pupilnya mengecil. Apakah ketika kita menyenter sebelah kanan, pupil mata sebelah kiri ikut mengecil? Ternyata ya pupil mata sebelah kiri ikut mengecil. Kemudian sebaliknya, apakah kita menyenter mata sebelah kiri, apakah pupil sebelah kanan ikut mengecil juga? Ternyata mata pupil sebelah kanan ikut mengecil juga. Selanjutnya yang kedua yaitu melihat refleksi cahaya tidak langsung. Di sini kita akan membandingkan ketika kita menyenter mata sebelah kanan, apakah yang mata sebelah kiri, pupil sebelah kiri ikut mengecil juga? Ternyata pupil sebelah kiri ikut mengecil juga. Dan sebaliknya, kalau kita menyenter mata sebelah kiri, maka pupil sebelah kanan ikut mengecil juga dan pupil sebelah kanan ikut mengecil juga. Yang kedua yaitu pendengaran. Dalam pendengaran ini terdapat 3 percobaan. Yang pertama tes Rine, yang kedua Weber, dan yang ketiga lokalisasi bunyi. Pertama yaitu tes Rine. Dalam percobaan ini saya menggunakan garpu biasa sebagai pengganti garpu telah. Yang pertama yaitu kita akan menggetarkan garpu biasa di belakang telinga atau di belakang tulang maskot pasien. Kita getarkan sampai getarannya berhenti, lalu kita pindahin ke depan telinga. Apakah terdengar bunyi? Iya. Berarti si pasien normal. Penyebabnya yaitu hantaran udara dari tulang ke telinga bagus sehingga pasien dapat mendengar bunyian. Seandainya pasien tidak mendengarkan bunyian, berarti si pasien mengalami tuli konduktif, di mana hantaran bunyi dari bunyiannya kurang efektif dibandingkan pasien normalnya. Kedua yaitu Weber. Dalam percobaan ini saya akan meletakkan garpu biasa di atas ubun-ubun pasien, lalu getarkan. Normalnya tidak terjadi lateralisasi, di mana yaitu salah satu telinga mendengar bunyian. Apabila telinga kanan mendengar bunyian, maka terjadi tuli konduktif, sedangkan apabila yang kiri mendengar bunyian, terjadi tuli sensori neural. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu lokalisasi bunyi, di mana dalam percobaan ini saya menggunakan
gantungan kunci sebagai bunyi-bunyiannya. Yang pertama yaitu saya meminta si pasien untuk menentukan di mana arah bunyinya. Sebelum itu saya meminta si pasien untuk menutup matanya. Selanjutnya tolong ditunjuk di mana arah bunyi-bunyian ini. Di sini si pasien menentukan lokalisasi bunyinya dengan tepat, jadi dapat disimpulkan bahwa pendengaran si pasien normal. Baiklah, yang ketiga yaitu penghidu. Di mana penghidu ini terdapat dua percobaan. Yang pertama yaitu menentukan kondisi hidung sebelah kanan dan sebelah kiri pasien. Yang kedua menentukan fatigue pada pasien. Dalam percobaan pertama yaitu menentukan kondisi hidung sebelah kanan dan sebelah kiri pasien. Saya meminta pasien terlebih dahulu untuk menutup matanya dan menutup hidung sebelah kiri pasien. Kemudian saya meminta pasien untuk menebak ini bau apa. Kopi. Benar. Berarti di sini kondisi hidung sebelah kanan pasien normal. Kemudian saya meminta lagi pasien untuk menutup matanya dan menutup hidung sebelah kanan. Kemudian saya meminta pasien untuk menebak bau-bauan ini. Parfum. Benar. Di sini kondisi hidung sebelah kiri pasien dalam keadaan normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi hidung sebelah kanan dan sebelah kiri pasien dalam keadaan normal. Yang percobaan yang kedua yaitu fatigue. Di mana fatigue ialah kondisi pasien tidak bisa lagi mencium bau dalam waktu tertentu. Baiklah, dalam percobaan ini saya menggunakan parfum dan meletakkannya di depan hidung pasien sekitar 5 cm, lalu menggunakan stopwatch untuk menentukan fatigue-nya. Baiklah, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau sudah tidak tercium, bisa dibilang Sudah. Dapat disimpulkan di sini pasien mengalami fatigue yaitu selama 23 detik. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengecap. Bahan yang saya gunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada kopi, yang kedua gula, yang ketiga garam, dan yang keempat mangga muda. Dalam percobaan ini kita akan membuktikan tentang lidah dalam mengecap rasa, di mana kita ketahui bahwa di ujung lidah itu terasa rasa manis dan di sisi lateral lidah itu terasa asam asin dan asam, dan di pangkal lidah itu terasa rasa pahit. Baiklah, di sini saya akan membuktikannya terlebih dahulu. Sebelum itu saya meminta kepada pasien untuk mengeringkan dulu salivanya agar tidak tercampur dengan papilanya. Di sini kita akan membuktikan terlebih dahulu apakah benar di ujung lidah itu terasa manis. Apakah benar di ujung lidah itu terasa manis? Benar. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengganti rasa lagi, apakah masih sama terasa manis di ujung lidah. Sebelumnya keringkan dulu salivanya. Di sini saya akan menggunakan garam, apakah masih terasa rasa asin di ujung lidah. Lambat, berarti ditentukan bahwa lidah pasien normal yang terdapat di ujungnya. Kemudian di sisi pangkal lidah biasanya terdapat rasa pahit. Saya meminta kepada pasien untuk mengeringkan salivanya di pangkal. Silakan. Apakah terasa pahit? Pahit. Benar. Selanjutnya saya akan mencoba menggantinya dengan rasa asam. Sebelumnya keringkan dulu salivanya biar tidak tercampur.
terasa asam. Oh, berarti di sini pangkal lidah pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya di sisi lateral pasien. Di sini saya akan menggunakan asam untuk sisi lateral. Selifanya dikeringkan dulu. Asam. Apakah terasa asam? Asam. Selanjutnya saya akan mencoba rasa manis, rasa pahit di sisi lateralnya. Dilihat dulu selifanya. Pahit. Apakah terasa pahit? Enggak kamar. Berarti dapat disimpulkan lateral dari pasien ini normal. Jadi sekian dari hasil praktikum fisiologi saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Kalau saya tutupi dengan membaca wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.